Bila hendak menukar apa misalnya, hendak berbuat apa misalnya, tekuni hati dulu, baik kada. Nah, kita boleh menakuni hati kita baik atau kada kalau kita ini cukup syaratnya. Cukup syaratnya. Kalau kita kada cukup syaratnya, kita kada boleh bertakun lawan hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadis ke-16 perihal saksi dan sumpah. An Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yu'tan nas bid'awahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum lakinil bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Hadis hasan rawahul Baihaqi. Hadzal lafzu wa ba'duhu fis sahihain. Artinya daripada Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya semua orang diberikan atau dimenangkan mengikuti apa yang ia dakwakan, maka sudah pasti ramai orang yang mengaku harta orang lain dan mengaku mempunyai hak terhadap darah mereka. Tetapi saksi mesti ada, tetapi saksi mesti ada bersama dengan orang yang mengaku mendakwa, dan sumpah pula mesti dilaksanakan oleh orang yang memungkiri dakwaan. Ini masalah aku mengakui. Kalau kita mengakui sesuatu yang ada di tangan orang lain, umpamanya kendaraan itu di tangan seseorang, lalu kita mengakui, ujar kita, kendaraan itu ampun kok, kendaraan yang dipakainya si Fulan itu ampun kok. Nah, pengakuan seperti itu adalah pengakuan yang sia-sia. Artinya kada akan bisa kita mengambil milik orang lain ataupun milik kita sendiri yang ada di tangan orang lain hanya dengan pengakuan itu. Kada kawa mengambil kita. Terus sepeda motornya itu sepeda motor ampun ko aja kita. Nah, kada kawa kita mengambil, hanya pengakuan kayak itu aja. Walaupun bujur ampun kita. Cuma hanya sekedar pengakuan. Itu kada bisa seorang hakim memenangkan kita. Bisa kita mengadu, melapor ke polisi, wahai hakim, itu barang nang di tangan si Fulan itu barang ulun mempunyai. Nah, hakim kada kau memenangkan kita.
Amun kita hanya sekedar mengaku kayak itu. Nah, jakanya boleh, andai kata bisa dimenangkan demikian, niscaya orang dengan mudah mengaku milik-milik itu. Tetapi agama kita, ajaran Nabi kita tidak bisa dimenangkan hanya dengan sekedar pengakuan itu. Tetapi saksi mesti ada bersama dengan orang yang mengaku mendakwa. Nah, saksi maka ada. Itu wahai polisi, wahai hakim, kendaraan yang di tangan si Fulan itu, di tangan si Jaid itu kendaraan ulun. Hakim kada boleh percaya. Jadi hakim, mana saksinya? Mana saksinya? Nah, ini ada ulun bisa saksi dua. Saksi ulun ini si A lawan si B. Inya menyaksiakan bahwa kendaraan itu hanya ulun pinjami. Kada ada ulun beriakan, kada ada ulun jual. Kendaraan yang dipakai si Fulan itu hanya ulun pinjami inya. Ini saksinya nih, si A lawan si B. Nah, hanyar bisa menang. Hanyar bisa menang. Saksinya ada. Saksi itu sekurang-kurangnya berdua laki-laki nang adil, atau boleh juga satu laki-laki dua perempuan yang adil. Boleh. Dan sumpah pula mesti dilaksanakan oleh orang yang memungkiri dakwaan. Sumpah pula mesti dilaksanakan oleh orang yang memungkiri dakwaan. Ini mengaku, wahai hakim, kendaraan yang di tangan si Fulan itu kendaraan ulun, ampunnya minjam ban aja. Ujar hakim, mana saksi hitam mengaku itu? Ulun kada ada bersaksi. Ulun kada ada bersaksi. Sebab asa percaya aja lawan inyan itu, jadi kada bersaksi. Nah, si hakim memanggil lawan nang memakai kendaraan itu. Ini kendaraan yang jam pakai ini, ujarnya ampun inilah kayak pegang. Nah, untuk orang nang memakai kendaraan ini dituntut mau kada bersumpah. Ujarnya ini kendaraan ulun seorang, ulun tukari, ulun bersumpah wani karena Allah. Nah, wallah ulun bersumpah ini kendaraan sudah ulun tukari lawaninya. Nah, maka inya dimenangkan karena inya wani bersumpah. Wani bersumpah. Amunnya kada wani bersumpah, Bang. Kan kendaraan ini kendaraan siapa? Udah si Fulan, ampun Fulan punya. Tapi Fulannya kada tahu ada akan saksi. Campang kayak apa? Manilah bersumpah. Kada wani bersumpah ulunnya. Cuma nih ampun ulun, bersumpah ulun kada hendak. Nah, kalau si hakim menyuruh nang mengaku asal, nang mengaku asal ikam saksi kada kau maadakan. Kan manilah bersumpah pada itu ampun ikam, wani bersumpah jarinya. Nah, maka menanglah orang nang mengakui tadi. Maka itu hukum masalah aku mengakui. Jadi setiap orang yang mengakui sesuatu itu dituntut ada sumpah, ada saksi. Ada saksi nang sesuai syarat saksi. Bila saksi ini kada kau maadakan, maka lawannya itu dituntut bersumpah. Bila lawannya kada wani bersumpah, nang mengaku ini nang bersumpah. Nah, itu hukum persidangan di dalam agama Islam. Lain di zaman bahari. Di zaman bahari, misal zaman Nabi Ibrahim. Zaman Nabi Ibrahim itu Allah Ta'ala memperlihatkan keadilan, kebenaran itu melalui api. Bila benar kada dimakan api, bila yang salah dimakan api. Nah, itu zaman Nabi Ibrahim.
Jadi misal ini kendaraan ampun kok, ujar kita nih. Nah, ujar Nabi Ibrahim, menaikkan saksinya, kada berurusan saksi. Bujur macam menikam kendaraan nih, jadinya bujur ampun kok. Nabi Ibrahim berdoa lawan Tuhan. Bila datang api memakan, berarti lain tuh, berarti kada bujur. Bila kada datang api yang memakan, berarti itu bujur. Itu zaman Nabi Ibrahim, hakimnya itu api dikirim oleh Allah Ta'ala. Di zaman Nabi Musa dengan tongkat, orang ada melapor kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa itu kambing ulun. Nabi Musa mandak tongkat, enak sih tongkat di kambing tuh. Bila tongkatnya itu diam kada bergerak, berarti bujur. Bila tongkatnya bergerak, berarti kada bujur dakwaan orang ini. Nah itu zaman Nabi Musa itu ada tongkat sih. Di zaman Nabi Sulaiman itu hakimnya ada angin. Nah, hakimnya itu ada angin. Misal kita mengaku, wahai Nabi Sulaiman, ini barang ini ampun ulun. Ada ngulun Nabi Sulaiman, aku berdoa. Nah, bila barangnya tetap, barangnya ini gana, berarti bujur. Ada orang mengaku ini ampun ulun. Nabi Musa berdoa, datang kena angin memindah barang itu. Nah, berarti kada bujur. Nah, jadi angin hakimnya. Di zamannya Zulkarnain ada mengatakan nabi, ada mengatakan wali. Zaman Zulkarnain itu kalau ada orang mengakui itu dibawa ke sungai. Ini sepeda motor ulun ampunnya. Biarnya umpamanya itu ini kuda ulun ampunnya dibawa ke sungai. Ditimbai ke sungai. Bila kada tinggalan berarti bujur. Bila tinggalan berarti kada bujur. Itu zaman Zulkarnain. Di zaman Nabi Daud itu kada perlu ada sumpah, kada perlu ada saksi. Kayak zaman nabi-nabi terdahulu tadi, zaman Nabi Daud itu menggunakan rantai. Rantai itu ada di Baitul Maqdis, Palestina. Rantai itu ada berjuntai mulai atas ke bawah. Nah, siapa yang mengaku sesuatu disuruh menjangkau rantai itu. Belinya sampai menjangkau rantai berarti bujur. Bila suruh mencapai rantai kada sampai berarti kada bujur. Karena rantainya mau berturun menaik. Nah, itu karamat atau mukjizat daripada Nabi Daud alaihissalam. Nah, di zaman Nabi kita kada ada menggunakan itu. Zaman Nabi kita menggunakan saksi atau sumpah. Pokoknya bila kita mengaku barang, ada dua saksi, itu sudah milik kita. Walaupun kedustaan, walaupun zalim, tapi hakim mesti memenangkan itu. Misalnya hendak mengambil ampun orang, nah itu ampunnya ampun orang, tapi kita hendak zalim, kita kiau dua orang, kita melakukan saksi palsu pada barang itu barang ampun kok. Akun jadinya. Nah, lalu kita barang itu barang ampun kok, ini saksi ada berdua, nah saksinya palsu keduanya, apinya akun disumpah saksinya nih pada bujur. Nah, menang dalam hukum dunia, tapi di akhirat kayaknya dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu maksud hadis tadi nang anna Rasulullah SAW qala law yu'tan nas bi da'wahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum lakinal bayyina 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankara. Hadis ke-17, bagaimana cara mengenali kebaikan dan dosa. An Wabisah bin Ma'badin radhiyallahu anhu annahu ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala lahu ji'ta tas'alu 'anil birri wal itsm qala qultu na'am qala istabti qalbak al-birru matma'annat ilaihi an-nafs watma'anna ilaihi al-qalbu wal ismu ma haka bin nafsi wa taraddada bis sadri wa in abtaka an-nas wa aftauka.
Fi riwayat wa in abtakal muktun, hadis hasan rawahu Ahmad wa Darimi wa ghairuhum. Wa fi sahih Muslim min riwayatin Nuwas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluq wal ismu ma haka fi nafsik wa karihta ayyatali alaihi nas. Artinya daripada Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya beliau datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah SAW berkata kepadanya, Wabisah, bukankah engkau datang mau bertanya tentang kebaikan dan dosa? Nabi kita sudah tahu yang bakal ditakunakannya. Hikam datang ke sini anak bertakun kebaikan lawan dosa kalau jar Nabi. Wabisah berkata, benar, nggih. Lalu baginda bersabda, maka hendaklah engkau bertanya akan hatimu sendiri. Mun ikam hendak tahu nang mana dosa, nang mana kebaikan, jar Nabi, takuni hati ikam. Istafti qalbak, minta fatwa kepada hati engkau. Takuni di hati ikam. Engkau misal hendak menggawi apa teh? Hendak nukar ini baik kada, hendak kasih ini kasih itu baik kada, takuni hati ikam. Bila jadi hati ikam baik berarti baik, jadi hati ikam jangan berarti kada baik. Sebenarnya kebaikan itu apa-apa yang dirasa tenang oleh dirimu, dan apa yang dosa dan apa yang dirasa tenang oleh hatimu. Kebaikan itu ya Nabi tenang, mantap. Dan dosa itu apa yang tergetar di dalam dirimu dan ragu di dalam dadamu, dosa. Biasanya ngaran dosa itu ada keraguan-raguan. Walaupun orang ramai berfatwa supaya engkau menyalahinya, walaupun mereka berfatwa menyalahinya, dan dalam satu riwayat yang lain sekalipun telah berfatwa kepadamu oleh orang yang berfatwa, jadi orang madahkan baik semua madahkan, kada usah menuruti itu, takuni hati seorang. Nah, baik kada, walaupun sekampungan orang madahkan itu baik, kada usah dipercaya, takuni hati engkau. Nah, itu ujar Nabi kita. Bila hati engkau itu ragu-ragu, bila hati engkau itu kada nyaman, kada usah. Bila hati engkau mantap, hati engkau yakin, laksanakan. Dan di dalam riwayat Imam Muslim daripada Nuwas bin Sam'an radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, kebaikan itu adalah akhlak yang baik, dan dosa itu ialah apa-apa yang ragu di dalam dirimu dan engkau benci bahwa melihat ke atasnya oleh manusia. Jadi di sini ada 4 macam. Yang pertama, kalau engkau hendak mengetahui itu baik atau kada baik yang akan kita kerjakan, tanyakan kepada hati. Satu itu, tanyakan kepada hati engkau. Bila hati engkau itu tenang, berarti itu baik. Bila hati engkau rasa ragu-ragu, berarti itu kada baik. Nah, itu 2 sudah. Bila tenang, baik. Bila hati kita ragu-ragu, kada baik. Nah, cuma ini jangan dilakukan oleh semua orang. Nang boleh memakai hadis ini orang-orang tertentu, kada semuaan manusia. Bila hendak menukar apa misalnya, hendak berbuat apa misalnya, takuni hati dulu, baik kada. Nah, kita boleh menakuni hati kita baik atau kada kalau kita ini cukup syaratnya.
Cukup syaratnya. Kalau kita kada cukup syaratnya, kita kada boleh bertakun lawan hati kita. Bertakun kepada orang yang alim, bertakun kepada orang yang ahli zikir. Nang boleh menakuni hati seorang itu ada syaratnya orangnya. Satu, syaratnya orang ini mampu menjaga matanya daripada melihat yang haram. Satu. Yang kedua, orang ini mampu menahan syahwat-syahwat dirinya. Yang ketiga, orang ini selalu muraqabah. Yang keempat, orang ini selalu makan makanan yang halal. Nah, 4 itu syaratnya. Bila 4 itu ada dalam diri kita, nah takunakan lawan diri kita seorang. Isuk hendak ke mana yang membawanya? Isuk hendak berjalan ke Banjar, baikkah kada nih? Takuni hati seorang, baik kada. Nah, boleh kita menakuni hati seorang itu asal seorang ini cukup 4 syarat. Satu, selama ini kita mampu menahan mata dari yang haram. Selama ini kita mampu menahan syahwat-syahwat diri kita. Yang ketiga, selama ini kita selalu muraqabah, selalu merasa diawasi, diintai oleh Allah. Yang keempat, kita selalu makan yang halal. Nah, bila 4 itu ada pada diri kita, nah takuni ke diri kita. Kalau sebetakun ke orang lain. Nah, amun selama ini kita masih kada kawa menjaga mata dari yang haram. Nah, kita selama ini masih selalu meluluskan syahwat-syahwat kita. Selama ini selalu lupa kepada Allah. Selama ini kita makan yang halal, yang subhat, yang macam-macam. Nah, kada kawa ditakuni diri kita. Luput jawabannya. Ini kadang-kadang hadis ini disalah artikan oleh orang yang merasa dirinya sudah bujur. Merasa dirinya sudah bujur, padahal jauh dari bujur lagi. Mata kalau kau menjaga syahwat napa hendak selalu diluluskan. Tuhan banyak lupanya, makan halal, makan subhat. Nah, maka bila macam itu kada kawa ditakuni diri kita ini. Nabi menyuruh Wabisah, ujar Nabi, wahai Wabisah, bila ikam hendak tahu dosa baik kada, takuni hati ikam. Karena Wabisah ini orangnya ahli takwa kepada Allah, ahli kebaikan. Jadi kada kawa secara umum. Misalnya orang hendak lawan kita betakun, umpamanya orang itu, wahai guru, umpamanya ulur ini ada rencana nah hendak ke ini kayak apa. Lalu dia guru takuni hati ikam seorang kayak apa. Nah, kada boleh si guru menyuruh takuni hati ikam seorang itu, kecuali guru ini tahu si fulan itu orangnya ahli takwa kepada Allah. Amun si fulan ini masih belum ahli takwa, kada kawa disuruh menakuni dirinya. Nah, jadi ngaran kebaikan itu selalu nang tenang, kejahatan itu selalu ada keraguan-raguan di dalam hati. 2 macam. Yang ketiga, di sini Nabi kita mencarikan jalan untuk mengetahui kebaikan. Kebaikan itu jar Nabi ialah sesuatu budi pekerti yang baik. Nah, yang keempat, dosa itu adalah sesuatu yang kamu malu dilihat oleh pembesar-pembesar manusia. Maksudnya kamu malu dilihat oleh pembesar-pembesar manusia, malu dilihat ulama, malu dilihat sulaha, orang-orang salih. Berarti itu kada baik. Mun aku memakai pakaian ini nah bertemuan sidin aku supan, berarti kada baik tuh pakaian itu. Mun aku duduk di sini ketahuan sidin aku supan, nah berarti kada baik duduk di situ. Kadang alih kada. Nah, amun ini kada perlu kayak di atas tadi syarat-syaratnya.
Jadi di sini Nabi kita menjelaskan bahwa nangaran kebaikan itu adalah budi pekerti yang baik, nangaran kejahatan itu sesuatu yang kamu malu dilihat oleh pembesar-pembesar manusia. Mana aku berselawar handap atau berselawar ini umpamanya kelihatan guru supan aku, berarti kada baik tuh selawar handap itu. Nah kadang alih kada mana aku memakai baju kain ini lah kelihatan sidin mah aku supan benar, berarti kada baik nih tuh. Bila kita supan ketahuan orang-orang baik, berarti itu kada baik. Baik itu pekerjaan, baik itu apa. Hadis ke-18, bagaimana berbuat baik dalam segala keadaan. An Shaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaal innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Sesungguhnya Allah innallaha katabal ihsan ala kulli syai fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza zabahtum fa ahsinuz zibha wal yuhidda ahadukum syafratah wal yurih zabihatah. Artinya daripada Shaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah menentukan, artinya memerintahkan ihsan, kebaikan pada segala sesuatu. Nabi kita memerintahkan agar kita ini ihsan dengan segala sesuatu. Ihsan itu artinya bukan hanya sekedar menjalankan perintah, tapi lebih dari itu. Umpamanya sembahyang, nah kita sembahyang berselawar katuk, gak baju kada, berkopiah kada, sah lah sembahyang kita, sah, karena tertutup aurat, mulai pusat lutut tertutup. Tapi ihsan lah itu, kada ihsan. Allah menyuruh agar kita ihsan. Arti ihsan itu lebih dari sekedar menjalankan perintah. Ujar kuitan misalnya lawan anak-anak ulahkan aku untuk ulahkan aku gagudoh, ulahkan gagudoh wadai. Nah anak mengambil pisang sanga sir sanga unjuk lah gagudoh lu ngarannya. Cuma mbak apa-apakan pisang di sanga wara sekali menjalankan perintah ulahkan gagudoh, mbak ambil pisang sanga unjuk. Nah itu kada ihsan. Kalau ihsan itu kayak apa? Supaya gagudoh ini nyaman dilihat, nyaman dirasa. Nah kelihatannya supaya nyaman, dirasai nyaman. Nah diserahkan kepada orang tua yang menyuruh. Nah itu ihsan ngarannya. Ulahkan aku baju, ulahkan baju, ulahkan baju. Seadanya tentang bajunya, ulahkan baju. Bajunya bagus kah, sadang kah, kada kah? Perintah sudah dijalankan, mula baju. Nah itu kada ihsan ngarannya. Ihsan itu lebih dari sekedar menjalankan perintah. Nah Allah menyuruh kita ini untuk ihsan. Sembahyang, nah kita berpakaian yang bagus, sembahyang di dalam waktunya, sembahyang menjaga syarat rukunnya, menjaga kehusuannya, itu ihsan ngarannya. Ada orang minta sedekah, kita disuruh memberi. Kalau orang ada minta-minta sedekah, kita disuruh memberi. Nah, ambil di dapur ada makanan atau ada nasi nang unjuk, nasinya nang baik kanang kadakah, nasinya nang basi kanang kadakah, beres nang bakulat kanang kadakah, beri sudah memberi ngarannya. Tapi itu kada ihsan.
Kalau kita memberi, berikan sesuatu yang kita sendiri nyaman melihat dan memakannya. Nah itu ngarannya ihsan dalam memberi. Sampai-sampai Allah Ta'ala menyuruh kita ihsan itu bukan hanya dalam hal ibadah kepada Allah, bukan hanya dalam hubungan antar manusia, tetapi Allah menyuruh kita ihsan kepada binatang. Kepada binatang pun disuruh ihsan. Maka apabila kamu membunuh, maka hendaklah kamu mengindahkan pembunuhan. Kita dengan orang kafir misal berperang nih, orang kafir ini bila dia dibunuh, kita dibunuhnya, kita bunuh, tapi dengan bunuh yang ihsan. Bunuh ihsan itu kayak apa? Bunuh nang cepat inya mati, jangan lawas merasakan sakit. Andai kata kita berperang lawan orang kafir, nah bertemuan kita berdua orang kafir, ini bila dia dibunuh, aku dibunuhnya. Bunuh, tapi bunuhlah ajar Nabi dengan ihsan. Dengan ihsan kayak apa? Bunuh dengan pembunuhan yang dia cepat matinya. Jangan batis dulu tatak, hanya tangan tatak, hanya parok dicucuk. Nah itu kada ihsan ngarannya. Bunuh dengan bunuh, misalnya di sini kan dipotong. Yang dipotong leher itu adalah pembunuhan yang paling baik, yang paling nyaman. Karena sakitnya hanya dalam hitungan detik, kada sampai menit. Kalau digantung, nah itu berjam-jam sakitnya. Atau ditimbak, itu berjam-jam juga sakitnya. Tapi kalau dibunuh, sit, pagat, itu hitungan detik saja sakitnya. Itulah paling baik cara, nah, membunuh. Dan apabila kamu menyembelih, maka hendaklah kamu mengilukkan sembelihanmu. Menyembelih, menyembelih sapi, menyembelih ayam, baik-baik menyembelih. Dan hendaklah seseorang kamu menajamkan mata pisaunya supaya jangan selalu sakitnya. Maka dengan itu hendaklah ia merihatkan sembelihannya. Nah, kita menyembelih, bila sudah pagat dua urat itu sudah boleh dimakan. Halal artinya. Wadijain, ada dua urat, urat pernapasan, urat makanan. Bila itu pagat disembelih halal. Cuma amun asal pagat saja kada ihsan. Kita disuruh menyembelih itu ihsan. Nah, kayak apa ngaran ihsan menyembelih itu? Oleh para ahli hadis menyebutkan bahwa hendaknya binatang yang bakal kita sembelih itu diberi makani dulu, walaupun sedikit, beri makani, diminumi. Yang kedua, hendaklah dengan pisau nang tajam, pisau nang tajam supaya jangan terlalu sakit, pisau tajam. Dan menajamkan pisau itu jangan di hadapannya, jangan di hadapannya. Enak nyembelih ayam noh, masa hading di hadapan ayam, kan pilih-pilih mata ayam met pisau itu inya. Ini kada ihsan. Jangan menajamkan pisau bihadratiha, di hadapannya itu binatang. Itu kada ihsan. Dan lagi ihsan dalam menyembelih itu jangan menyembelih di hadapan binatang lainnya, apalagi ibu atau anaknya. Misal kita berkorban, korbannya ada 2-3 sapi. Nah, waktu menyembelih itu hendaknya jangan melihat yang satu dengan yang lainnya. Nah kalau melihat itu berarti kita melanggar ihsan. Melanggar ihsan. Misal ada sapi 3, ambil seekong, kembali. Nomor 2 kasihan pilih ini aku sembelih orang jadinya. Insya Allah. Nah, jadi jangan di hadapan inya menyembelih itu. Aw alla yazbaha bi hadrati ghairiha la siyama ummuha aw bintuha. Jangan menyembelih di hadapannya, di hadapan binatang yang lain, lebih-lebih ibu atau anaknya. Nah, jadi Allah Ta'ala menyuruh kita ini ihsan, bukan hanya urusan dengan Allah seperti ibadah, berurusan dengan manusia, bahkan dengan hewan kita disuruh ihsan,
disuruh berbuat kebaikan melebihi dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hingga situ hadis ke-19. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammadna wa ma asrafna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lam bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Allahumma nafa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa amal wa huda wa tawfiqa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah.